Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang topik dan niche di dalam menulis blog gitu ya. Apa sih topik dan niche dalam menulis blog? Eh, Topik itu adalah apa ya? Pokok bahasan umum blog kita gitu. Jadi topik bisa jadi traveling, bisa jadi blog makanan, bisa jadi blog masak, bisa jadi blog ilmu pengetahuan dan lain-lain. Nah, niche itu spesifikasi dari topik kita. Jadi misalkan topiknya perjalanan. Nah, kita bahas perjalanan di Kalimantan gitu misalkan. Jadi sudah sangat spesifik ya di Kalimantan saja gitu. Atau yang banyak dilakukan orang adalah seperti topiknya adalah perjalanan sehingga dia membuat niche-nya yaitu perjalanan murah meriah gitu ya. Jadi yang dia bahas selalu perjalanan yang murah gitu, nggak menguras kantong. Atau sebaliknya, dia bahas perjalanan yang mahal aja gitu. Jadi perjalanan ke luar negeri melulu nih isinya. Itu perjalanan yang mahal. Nah, kemudian dari niche kita turunkan menjadi artikel. Kalau kita sudah paham nih, kita sudah jelas nih topiknya apa, kemudian niche-nya apa, maka kita akan dengan mudah membuat artikelnya gitu. Sangat mudah untuk membuat artikelnya gitu ya. Karena sudah jelas apa yang mau dituliskan gitu ya. Topik itu berkaitan dengan branding blog ya kalau saya pikirnya. Jadi topik itu berbicara tentang eh, ide besar dari blog kita. Misalkan saya dulu membuat mystupidtheory.com, itu blog tentang ilmu pengetahuan. Nah, saya ingin branding yang melekat itu orang kalau nyari pengetahuan atau nyari artikel tentang pengetahuan itu datang ke blog saya. Maka saya buatkan semacam moto gitu atau apa namanya? Kata-kata gitu kan. Di tulisan di blog saya itu ada tulisan si bodoh yang waktu dan pikirannya habis digerogoti oleh rasa ingin tahu. Jadi moto atau kata-kata ini itu memberikan kesan ke orang bahwasanya blog kita ini fokus pada ilmu pengetahuan gitu ya. Nah, kalau bisa teman-teman buat juga untuk blognya gitu ya. Blognya bicara tentang apa sih? Ini itu dikasih semacam kata-kata quote gitu ya. Saya juga bikin Borneo, kemudian saya bikin idehidup.blogspot.com, itu tulisannya adalah hidup yang tak diperjuangkan, takkan pernah dimenangkan. Nah, quote ini bisa kita buat sendiri, bisa kita modif dari kata-kata orang terkenal, bisa kita pakai langsung kata-kata orang terkenal. Next, dari topik kita akan turunkan menjadi niche. Nah, saya bilang apa? Nyawanya blogging itu ada di niche ya. Jadi mulailah blogging dengan niche, bukan topik ya. Niche itu penjelasan sederhananya adalah turunan dari topik ya, atau hal paling spesifik yang bisa Anda bahas di dalam satu topik tertentu. Niche membuat blog lebih mudah mendapatkan atensi atau dilihat orang gitu ya. Jadi blog kita itu mudah mendapat perhatian orang, mencuri perhatian orang kalau punya niche yang bagus gitu. Misalkan sains yang saya buat itu tentang ilmu kimia, yang saya bahas tentang ilmu kimia terus gitu ya. Jadi saya membahas segala sesuatu dengan perspektif ilmu kimia. Contoh postingan di blog saya itu misalkan proses pembuatan sabun, kemudian eh, bagaimana cara sabun bekerja, kemudian bagaimana deterjen bekerja, apa perbedaan antara sabun dan deterjen, dan lain sebagainya. Itu contoh pembahasan di blog saya. Jadi selalu berkaitan dengan perspektif ilmu kimia gitu ya. Bisa juga dalam keguruan, itu pakai perspektif guru SD, kemudian guru SMP mungkin, atau guru seni, atau guru IPA, atau guru apapun lah. Guru ekonomi bisa gitu ya. Jadi keguruan bisa dituliskan spesifik. Jadi kalau guru SD ya kita bahas permasalahan anak SD gitu ya. Kemudian traveling, misalkan Pulau Jawa, Malang, atau Bandung. Jadi spesifik ke Bandung. Nanti bisa diturunkan lagi lebih spesifik traveling murah di Bandung misalkan. Jadi yang dibahas hanya traveling yang on budget ya, yang ongkosnya murah gitu di Bandung gitu ya. Atau sebaliknya kita, wah saya pengennya traveling yang mahal-mahal nih. Ya udah dibahas gitu, traveling yang mahal-mahal ke luar negeri mungkin gitu. Nah itu bisa. Kemudian masakan ini yang bisa diturunkan baking buat roti. Jadi yang dibahas buat roti terus tuh. Nggak ada tuh bikin nasi goreng dimasukin ke blognya nggak. Karena kita mau fokus jadi blog yang membahas tentang baking nih. Semua teori baking kita masukin.
Kemudian mungkin cemilan manis, keripik mungkin keripik Malang tuh yang banyak rasa, keripik singkong, keripik pisang, kemudian keripik tempe dan lain sebagainya ya. Itu bisa semuanya dibahas gitu ya. Sudah habis keripik dari Indonesia, bahas tuh keripik dari Malaysia, keripik dari Thailand, keripik dari Turki mungkin. Sembarang lah, intinya keripik ya, dibahas semuanya. Sampai keripik, setelah selesai keripik, kerupuk lagi gitu ya. Bisa banyak sekali dibahas. Kemudian fermentasi ya, produk-produk yang difermentasi, tape, alkohol dan lain sebagainya itu bisa juga menjadi niche yang bagus di topik masakan ya. Jadi memasak dengan fermentasi yaitu pembuatan tape singkong, tape ketan dan lain-lain. Kemudian fermentasi juga itu seperti kimchi, kemudian ada fermentasi cara Jepang, kemudian ada lagi yogurt gitu ya yang bisa dibuat, kemudian cuka apel, bagaimana cara membuatnya, itu kan bagus ya untuk dibahas. Ya, itu niche ya. Jadi kita fokus ke masakan, lebih dalam lagi masakan yang fermentasi gitu ya. Kemudian review film. Kita fokus ke film sedih aja. Pokoknya kita nge-review itu cuma film sedih aja gitu. Nanti setelah banyak postingan film sedih, baru tuh kita beralih ke film horor. Sama seperti tadi, saya awalnya membahas ilmu kimia saja, tapi lama-kelamaan saya beralih ke matematika dan lain-lain gitu ya. Jadi begitu cara mengembangkan niche. Artikel itu diturunkan dari niche yang kita inginkan. Konten artikel blog tidak harus sesuai niche, tetapi sebaiknya didominasi oleh yang sesuai niche gitu ya. Saya kira jelas. Konten sebaiknya direncanakan dengan baik agar topik, branding, niche, konten itu selaras dan tepat gitu ya. Idenya adalah kita atau blog kita ini ingin dikenal sebagai apa nih? Traveler murah, pelajar sains, atau apa gitu kan? Atau apa? Tukang baking gitu ya. Tukang baking gitu ya. Tukang membuat roti gitu, spesifik, atau fermenter gitu ya, orang yang memfermentasikan sesuatu gitu, atau blog masakan fermentasi gitu ya, jelas, atau blog masakan keripik gitu ya, jadi jelas sekali kita mau ngapain aja di blog itu gitu. Nah itu ya sudah kita tuliskan artikel tentang itu ya, sama seperti tadi kalau blog saya tentang ilmu kimia ya, saya lihat hal sehari-hari kemudian saya bahas dalam kacamata ilmu kimia gitu ya. Ya sama masak juga gitu, bisa ya yang kita tuliskan di dalam artikel kita itu ya tentang fermentasi gitu, atau yang kita masukkan dalam blog kita itu ya tentang traveling murah, bagaimana caranya menghemat perjalanan kita gitu ya, sangat spesifik. Nah teknis penulisan saya kira sudah dibahas ya sebelumnya, yaitu gunakan H1, H2, H3, kemudian link hidup ya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah minimal 800 kata, kecuali nulis puisi. Kalau nulis puisi, saya kira 300 kata diampuni. Jadi usahakan kalau nulis puisi, puisinya sudah selesai, bikin pembahasannya atau bikin apapun lah di bawahnya itu, atau bikin tulisan pengantar sebelumnya gitu. Intinya harus 300 kata, 250 kata lah kalau puisi itu. Diampuni lah. Nah, tetapi artikel selain itu kalau bisa 800 kata ya, minimal 800 kata. Jadi artikel tutorial dan lain sebagainya 800 kata. Harus. Penulis profesional itu dia harus bisa menuliskan 1000 kata ya, 1000 kata sampai 1500 kata untuk satu artikel. Kemudian haram hukumnya copy paste satu paragraf penuh. Jadi jangan sampai mengcopy paste artikel manapun satu paragraf penuh gitu ya. Mungkin bisa satu kalimat gitu ya copy paste dari orang, tetapi jangan sampai dua kalimat atau satu paragraf penuh gitu ya. Karena Google nggak mau lihat postingan copy paste sama sekali gitu ya. Kita pasti kalah sama artikel aslinya yang memposting pertama gitu ya. Ya, next aku bahas tentang tipe-tipe tulisan di dalam blogger ya. Itu ada curhat, ada cara itu how to atau cara melakukan sesuatu, cara membuat sesuatu, cara mengatasi masalah itu juga masuk cara atau how to. Kemudian tips and trick,
tips and trick untuk memasak dan lain-lain. Bisa banyak ya. Kemudian download ini biasanya kita menyediakan file ya, misalkan kalau guru tuh RPS atau apapun lah, intinya kita menyediakan file contoh gitu ya, contoh karya ilmiah atau apa gitu. Atau bisa juga ya musik atau film gitu ya. Nah, kemudian news atau berita ini seperti Kompas dan lain sebagainya ya, Tribun dan lain-lain. Nah, yang paling saya tidak anjurkan adalah membuat portal berita, ya, membuat blog yang isinya berita yang terjadi di lingkungan gitu ya. Karena kita pasti kalah dengan blog-blog berita yang besar seperti Kompas, Tribun News, kemudian yang lokal-lokal gitu ya. Kita pasti kalah gitu ya. Jadi agak sulit atau sangat sulit ya untuk membuat tulisan berita yang bisa mengalahkan apa namanya website-website besar itu. Studi kasus sangat sering saya lakukan gitu ya. Studi kasus ini kita membahas apa-apa aja yang terjadi di sekitar kita biasanya gitu. Jadi misalkan apa nih yang lagi happening nih, misalkan tentang politik gitu ya. Politik Indonesia lagi memanas gitu. Nah, itu bisa kita bahas sebagai studi kasus. Bisa dari ini bisa kita sampaikan sudut pandang kita bisa berbicara dari segi agama mungkin, kemudian atau dari segi politik langsung gitu ya, atau dari segi sosial, atau opini kita saja sebagai warga masyarakat gitu. Itu bisa dijadikan sebagai studi kasus gitu ya. Nah, yang pernah saya buat itu misalkan ada kasus besar ya, seperti kasus kopi beracunnya Mirna, itu saya bahas dalam blog saya. Yang saya bahas adalah tentang ilmu kimianya gitu ya. Sebenarnya itu menarik, jadi saya bisa membahas dalam ilmu kimianya. Mungkin nanti kalau ada blog yang berbicara tentang makanan atau masakan, dia bisa bicara tentang oh kopinya jenis ini diimpor dari sini gitu. Atau mungkin nanti ada yang berbicara tentang kriminal, artinya kenapa si pelaku melakukannya gitu. Nah, itulah fungsi blogger ya, ngasih perspektif baru gitu. Kemudian review saya yakin semuanya sudah tahu, jadi kita lihat suatu hal atau mengalami suatu hal, kemudian kita berikan review atau opini atau masukan gitu ya. Kemudian materi belajar yang paling sering saya posting adalah materi belajar karena blog saya fokus pada sains gitu ya. Jadi saya menulis tentang materi belajar ini gampang sekali. Apa saja yang saya pelajari di kampus, saya tuliskan ulang dalam bentuk materi belajar karena saya yakin pasti ada juga mahasiswa lain yang ingin belajar tentang itu gitu. Itu aja idenya. Jadi gampang sekali kalau teman-teman kuliah di jurusan apa, sharing aja materi belajar gitu. Udah cukup. Kita tinggal tuliskan ulang gitu penjelasan dari dosen kita. Next, kombinasi dari artikel. Ini lebih tepatnya sebenarnya sih kita itu bisa nuliskan curhat itu menjadi cara atau how to gitu ya. Misalkan bersenang berbagi pengalaman traveling, maka cara penyampaiannya kita pasang di jangan dicurhat tetapi di cara atau how to gitu ya. Jadi misalkan kita traveling ke Malang gitu. Kemudian ya kita sampaikannya bagaimana cara traveling ke Malang. Kalaupun kalian mau curhat gitu ya, misalkan kalian traveling ke Malang, tapi penyedia jasa travelnya itu jelek banget pelayanannya gitu. Nah, itu dimasukkan jangan ke curhat, tetapi diarahkan agar orang tidak mengalami pengalaman buruk yang sama gitu loh. Jadi dia tetap jadi how to gitu. Jadi bagaimana agar nggak bete ketika di Malang gitu, misalkan gitu ya. Nah, jadi fokus pada jenis tulisan yang bermanfaat bagi orang lain atau menyelesaikan permasalahan orang lain gitu ya. Strateginya strategi merencanakan konten ini mungkin personal ya, trik personal saya selalu merencanakan lebih dari satu konten. Jadi biasanya minimal tuh 3 konten yang berkaitan. Kadang saya nulis itu sampai 8 konten ya, bukan nulis langsung tapi saya pasang di draft gitu ya. Jadi saya kalau kepikiran satu ide itu saya pasti hubungkan dengan lainnya. Contohnya contohnya misalkan topik traveling gitu ya, niche traveling di Berau misalkan. Jadi saya mau membahas tentang
topik traveling, niche-nya traveling di Berau. Nah, rancangan di kepala saya, ide untuk ditulis itu yang pertama adalah pengalaman berlibur ke Pulau Derawan. Pulau Derawan itu ada di Berau gitu kan. Kemudian cara berangkat ke Pulau Derawan dari Jakarta. Nah, jadi saya bisa bercerita atau curhat atau review pengalaman berlibur di Pulau Derawan. Kemudian saya bisa berbicara tentang cara berangkat ke Pulau Derawan gitu ya. Bisa jadi caranya ini ya saya merencanakan jauh-jauh hari gitu kan dari Jakarta saya merencanakan gitu kan. Nah, itu bisa bisa jadi saya membeli tiketnya 3 bulan sebelumnya. Itu caranya saya tuliskan gitu ya. Nah, kemudian pengalaman berlibur ke Pulau Maratua dan cara berangkat ke Pulau Maratua dari Surabaya misalkan. Nah, setelah ini nanti kita posting, ini kita apa namanya? Kita posting nih ke Pulau Derawan, kita posting ke Pulau Maratua, kemudian kita posting lagi ke Pulau Kakaban misalkan atau ke hotel apa gitu. Nah, setelah itu baru kita tulis semacam rangkuman dari tulisan itu berupa list ya. Jadi kita tulis 7 tempat wisata menarik di Berau. Nah, ini semacam rangkuman dari semua wisata yang sudah kita lakukan. Nah, ini nanti terhubung atau ngelink ke pengalaman yang kita lakukan gitu ya. Tiap artikel terhubung satu sama lainnya melalui direct link gitu ya. Jadi kalau ini kita bicara pengalaman, nanti dikasih link ke cara berangkat. Cara berangkat dilinkkan ke pengalaman juga. Nah, nanti dilinkkan ke sini juga ke Pulau Maratua, kemudian dilinkkan ke tempat wisata menarik di Berau. Nah, yang terakhir adalah jenis artikel yang menarik juga adalah artikel list. List ini adalah salah satu yang harus ada di blog karena sangat mudah ya untuk membuat artikel tipe ini. Misalkan blog tentang buku, menulis review buku. Kita sudah punya beberapa review buku tentang pengembangan diri gitu ya. Jadi ada buku tentang pengembangan diri yang sudah kita review. Kita sudah punya 5 buku atau 7 buku gitu ya. Maka bisa menuliskan judul artikel 7 buku yang wajib kamu baca sebelum usia 21 tahun gitu ya. Sangat simpel. Nah, atau apa namanya? Misalkan 5 buku yang harus kamu baca sebelum lulus SMA gitu. Jadi bisa aja gitu. Misalkan blog kita isinya curhatan nih, yang sudah ada blog kita isinya curhatan. Kita masih bisa membuat artikel list. Judulnya apa? Judulnya 5 hal yang harus kamu lakukan sebelum lulus SMA. Jadi nanti kita linkkan ke curhat-curhat kita itu. Misalkan curhatnya apa nih? eh, yang harus kamu lakukan apa namanya menang karya tulis mungkin atau apa gitu ya, itu kita tuliskan. Nah, kemudian misalkan blog berisi review tempat makan, maka akan membuat artikel list berjudul 7 kafe yang harus kamu kunjungi di Kota Malang. Jadi kita coba mengaitkan apa yang sudah kita lakukan terus kita jadikan list ya dalam satu kategori tertentu gitu ya. Ini di sini kan kafe dan Kota Malang ya. Nah, jadi nanti kalau saya punya review banyak tentang kafe di Kota Malang, maka saya akan bikin apa namanya artikel list dengan judul seperti ini, 7 kafe. Ya gitu sih. Kemudian terakhir ya, crack your brain. Dapatkan ide menulis saat ini juga. Biasanya kita tuh nggak punya ide sama sekali untuk menulis. Itu adalah kebohongan yang diciptakan otak kita karena malas ya. Karena malas. Jadi gini solusi dari saya. Jika saya tidak punya ide untuk dituliskan, bagaimana? Solusi pertama adalah baca. Baca apapun, kemudian tuliskan ulang dengan parafrasa. Ya. Ini yang saya lakukan karena itu saya nulis tentang ilmu kimia ya. Jadi kalau saya itu biasanya baca buku ilmu kimia, kemudian saya tuliskan ulang. Nah ini saya jadi ngerti, kemudian saya bisa ngajarkan ke orang lain. Itu menurut saya sangat menyenangkan ya. Kemudian jika saya tidak punya pengalaman, ini problem kedua, jika saya tidak punya pengalaman yang menarik bagaimana? Misalkan tadi saya sudah bahas tuh perjalanan ke Berau, perjalanan ke kafe, perjalanan ke mana lagi, restoran, atau review buku. Itu kan semua costly ya, perlu uang gitu, perlu uang. Saya nggak punya tuh uang sebanyak itu atau waktu sebanyak itu. Ya udah gampang. Review saja film, aplikasi, situs web atau apapun yang bisa diperoleh secara gratisan di depan layar saat ini juga gitu. Jadi misalkan nih, tinggal buka aja handphone, kemudian kita masukkan apa namanya aplikasi-aplikasi gitu ya. Kita masukkan aplikasi-aplikasi yang ada di handphone, yang ada di
apa namanya, Google Play Store gitu ya. Yang ada di Play Store kita masukin aja ke dalam handphone kita, kemudian kita cobain. Setelah kita cobain, kita review tuh bagus gak cara kerjanya. Misalkan PDF converter, kita bandingkan antara satu PDF converter dengan PDF converter lainnya. Kita install aplikasi PDF converter, kemudian kita coba. Setelah selesai kita uninstall, kita ganti dengan yang lain. Setelah itu kita bikin reviewnya gitu. Misalkan 7 PDF converter terbaik gitu kan. Bisa, gampang sekali tanpa perlu keluar rumah dan tanpa perlu mengeluarkan ongkos apapun gitu ya. Contohnya ini 7 situs web yang harus kamu ketahui sebagai pelajar IPA. Ini kan bikin artikel gini nggak modal ya, nggak usah pakai ribet-ribet gitu. 10 situs web yang harus kamu ketahui sebagai sarjana muda. Ya misalkan tergantung ide kita. Kita mau bicara tentang apa nih, lowongan kerja. Berarti kan pasti situs web kan pasti ngomongin lowongan kerja. Apa sarjana muda kan pasti ngomongin lowongan kerja. Kemudian motivasi, kemudian apa lagi ya, karir, gitu-gitulah. Nah, itu tinggal kita masukin aja 10 web yang berbicara tentang itu gitu ya. Kemudian 5 film Asia yang membuat kamu mikirkan kembali arti kehidupan. Nah, ini kan agak lebay ya. Tapi intinya sih ya kita nonton aja film Asia gitu kan. Kemudian ya udah kita bikin reviewnya 5 film, kemudian kita bikin list 5 film Asia gitu. Jadi kita bikin review 5 film, setelah itu baru kita bikin list 5 film Asia yang membuat kamu pikirkan kembali arti kehidupan. Gampang kan? Gampang lah. Saat ini juga kalian dapat ide banyak sekali untuk menulis gitu ya. Terakhir, tapi saya kurang pandai menarik orang untuk membaca gitu ya. Misalkan tulisan kita flat-flat aja gitu. Saya nggak bisa menemukan apa yang membuat orang tertarik gitu. Maka gunakan saja trik ini, tulis yang orang butuhkan gitu. Caranya ada beberapa cara ya. Yang paling efektif adalah belajar tentang Google Keyword ya. Jadi kita mencari keyword di Google, kemudian isinya kan orang-orang nyari apa sih di Google, kemudian itu yang kita tuliskan. Tapi prosesnya agak kompleks ya untuk memahami tentang keyword gitu. Silakan dicari kalau memang tertarik gitu ya. Tapi prosesnya agak kompleks mempelajari keyword di Google gitu ya. Nah, cara yang aku tawarkan mungkin lebih sederhana itu ya buka aja aplikasi Quora. Ini aplikasi tanya jawab online. Lihat pertanyaan yang diajukan orang dan jawab pertanyaannya. Nah, kalau melihat di sini karena blogku lagi agak bermasalah, jadinya aku kasih contoh Quoraku aja. Quoraku itu aku sudah nulis 440 jawaban gitu ya, dan ini bentuknya artikel yang lumayan panjang. Nah, di Quora aku tuh memperlakukannya gini, aku bisa jawab pertanyaan orang sekaligus aku bisa belajar hal baru gitu. Jadinya kadang-kadang tuh ada pertanyaan yang nggak bisa aku jawab, akhirnya aku cari di Google, kemudian aku sediakan jawabannya gitu. Nah itu kan cara yang memaksa kita untuk menulis hal baru gitu, dan itu menurutku bagus banget sih. Ya, itu mungkin ya presentasi dari aku. Kemudian aku lanjutkan dengan beberapa contoh ya, contoh yang lebih real gitu ya, yang lebih real tentang apa yang aku lakukan dengan blog gitu ya. Iya, sebentar. Mana tadi ya? Blogging. Oh iya. Nah, ini Quora ya, ini tampilan Quora. Tampilan Quora itu gini nih. Jadi kita langsung dapat nih mau bertanya gini kan. Ada pertanyaan atau kita mau menjawab nih. Kalau mau menjawab ini pertanyaan untuk Anda ini. Nanti kita bisa memilih topiknya juga ya. Ada banyak topik, nanti kita bisa memilih gitu. Ya, kalau di aku sih kebanyakan topik tuh tentang ini nih, tentang kimia, sains, lingkungan, teknologi dan lain-lain ya. Tapi nanti bisa milih topik apa yang kita sukain, kemudian kita mau jawab tuh. Bisa topik makanan, film dan lain-lain ya. Ini Quora. Jadi caranya ya gitu, kita lihat pertanyaan orang, apa sih yang orang cari, apa sih yang ada di kepala orang lain gitu, apa sih yang orang pertanyakan gitu. Nah, itu kita mau tahu tuh dari Quora. Iya, itu dari Quora. Kemudian kalau ini adalah contoh blog yang aku kelola ya. Jadi aku pernah bikin
blog tentang teknologi ya, yang aku bahas ini sebenarnya apa namanya, cara membuat sesuatu yang gratisan. Dulu aku buat karena aku pakai Linux ya, jadinya aku buat cara upgrade Ubuntu, cara install tema, cara template sertifikat LaTeX. LaTeX itu aplikasi gratisan gitu ya. Nah, jadi ini kalau dilihat di blogku, nah itu kan, nah ini contoh blogku. Jadi kelihatan tuh bahwasanya topiknya itu selaras atau satu jenis topik itu aja. Nah, ini cara artikel menggunakan LaTeX, cara mempercepat koneksi internet Ubuntu, converter PDF di Ubuntu. Nah, itu fokusnya memang berbicara masalah Ubuntu gitu ya. Oh, sorry. Oh, sorry. Salah ya? Oke. Ya, itu ya dari blogku. Kemudian, nah, ada lagi blog yang aku buat ya, ini wisata Kyoto. Jadi udah spesifik banget, hanya bicara tentang wisata Kyoto. Nah, ini ya jenis-jenisnya, jenis tulisannya kan bisa dilihat nih. Kita cuman bahas Kyoto, Kyoto, Kyoto gitu ya. Jadi hanya Kyoto saja yang kita bahas. Ini blog yang mati suri lah ya, karena belum ku kelola dengan baik ya. Dulu pengunjungnya ada lumayan, tapi sekarang udah sangat minim ya. Karena 2017 baru saya update, udah lama banget. Nah, ini juga pelajaran kalau saya punya blog banyak itu karena blog saya satu itu sudah banyak banget tulisannya, sudah 500 tulisan lebih blog saya yang My Stupid Theory itu. Baru kemudian saya nulis untuk niche lain gitu ya. Wisata, kemudian ada lagi tentang hidup sehat dan lain-lain. Itu saya tuliskan karena tulisan saya tentang niche yang ilmu kimia itu sudah banyak banget gitu. Nah, jadi saya sarankan fokus dulu ke satu niche atau satu topik spesifik yang benar-benar kita tertarik dan bisa kita kuasain, kemudian baru beralih ke topik lainnya. Jadi ini contoh-contoh yang saya buat ya. Ini wisata Kyoto. Orang berbicara wisata Jepang itu topiknya masih sangat luas. Sekarang saya berbicara tentang wisata di Kyoto gitu, kota yang kecil di Jepang gitu ya. Nah, itu jauh lebih spesifik. Dan menurut saya itu niche yang bagus gitu ya. Ini contoh niche yang bagus. Nah, teman-teman bisa eksplorasi apa itu niche, kemudian eksplorasi juga bagaimana menentukan niche yang spesifik dan tetap menarik dan nggak kehabisan ide tulisan gitu. Iya, semoga itu saja. Semoga presentasi saya ini bermanfaat gitu ya. Kurang kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.